Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita bisa kembali berjumpa di kajian rutin. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Sekarang kita masuk ke poin yang keempat, poin yang ke-10 dari adab seorang alim terhadap dirinya, ya. Ustaz, dulu saya pernah beli ke kitab ini Ustaz ya? Oh enggak ada Ustaz ya? Kurang tahu, Pak. Oh, saya pernah beli. Kok enggak ada? Enggak ada. Aduh. Al-Ashir yang ke-10 ya. Ada yang mau nyoba baca? Halaman 94 ya. Al-Ashiru yang ke-10. An yatrukal isyrota. Hendaklah dia meninggalkan pergaulan. Jadi banyak bergaul, isyroh. Fa inna tarkaha min ahammi ma yanbaghi li talibil ilmi. Ya, karena meninggalkan banyak bergaul itu termasuk yang terpenting ya bagi termasuk yang terpenting yang selayaknya bagi seorang penuntut ilmu. Wala siyama li ghairil jinsi. Ya apalagi kepada maksudnya mungkin kepada lawan jenis ya, ataupun bisa jadi maknanya yang tidak sama-sama sebagai orang yang menuntut ilmu gitu. Wa khususan liman kathura laibuhu. Ya, dan khususnya ya bagi orang yang banyak mainnya. Jadi orang yang banyak mainnya, wa qallat fikratuhu, ya sedikit pemikirannya ya, jadi sedikit berpikir ya. Begitu. Jadi lebih khusus untuk meninggalkan teman yang banyak mainnya dan sedikit berpikirnya. Begitu. Fa inna tiba'a sarraqatun. Ya, karena tabiat itu bisa mencuri. Ya, sarraqatun. Jadi pencuri yang sangat hebat. Ini bentuk sigot balaghah ya. Itu dari sarikun ya, kalau sarik pencuri, sarraqah ya yang sangat ahli dalam mencuri. Ya, jadi tabiat orang itu ya bisa mempengaruhi begitu. Ya, bisa mencuri tabiat. Wa afatul isyrah, dan keburukan dari bergaul itu doyaul umuri bi ghairi faidatin. Menghabiskan umur tanpa ada faidah.
Ya, artinya banyak main-main ya sama teman-teman begitu. Ya, sehingga menghabiskan usia ya tanpa ada faidah. Ya, jalan ke sana kemari melakukan ya hal-hal yang penting apa namanya seru-seruan dan sebagainya. Itu bisa menghabiskan umur tanpa ada faidahnya. Wa dhahabul mali, begitu juga menghabiskan harta. Ya kan harus membeli ini, beli itu ya. Jadi menghabiskan harta. Wal irdi, dan juga kehormatan. In kanat li ghairi ahlin. Ya, jika bukan apa namanya bagi orang yang bukan ahlinya. Wa dhahabuddin in kanat li ghairi ahlihi, dan hilangnya ya, agama ya jika bukan pada ahlinya. Ya, jadi bukan pada orang yang memang layak dijadikan sebagai teman begitu ya. Bukan berarti kita tidak boleh punya teman atau sahabat, tapi betul-betul mencari gitu ya, memilih sahabat yang bisa mendatangkan manfaat ya, kebaikan. Waladzi, nah maka di sini diberikan tuntunan ya bagaimana memilih teman gitu ya. Waladzi yanbaghi li talibil ilmi, ya, termasuk hal yang mesti bagi seorang penuntut ilmu, alla yukhalita illa man yufiduhu aw yastafidu minhu. Ya, janganlah dia bergaul yukhalid kecuali kepada orang yang bisa memberi faidah kepadanya, yang bisa memberi manfaat kepadanya, atau dia bisa meminta manfaat darinya. Jadi ada timbal balik ya. Jadi saling memberi manfaat antara satu sama lain. Kamaruya di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ugudu aliman atau muta'aliman, jadilah seorang alim atau pelajar, walatakun asalis fatahlak, jangan kamu menjadi yang ketiga ya, maka kamu binasa. Nah, ini di dalam hadisnya jadilah ya seorang alim atau pelajar atau mustami atau yang mencintai terhadap ilmu. Kalau yang redaksi seperti ini hadisnya doib. Tapi alam ada redaksi lain ya yang sama. Itu jadilah orang yang berilmu ya, kalau tidak maka jadilah seorang pelajar ya, maksudnya alim, seorang yang sudah berilmu yang mengajar ya. Pilih yang kedua, kalau tidak bisa ya jadi seorang pelajar yang belajar ya. Kalau tidak mampu juga jadilah yang mustami saja, pendengar saja. Ini maknanya sahih ya di sini, walaupun misalnya ada kedoiban. Ya, menjadi mustami. Apa bedanya muta'alim dengan mustami? Ya, kalau muta'alim betul-betul dia belajarnya dengan sungguh-sungguh ya, gitu, dengan aktivitas belajar yang maksimal ya, dia misalnya membaca ya, kemudian menulis, berlatih dan sebagainya, itu pelajar. Kalau yang mustami ya dia hanya sebagai pendengar saja, menyimak saja.
Sehingga tentu lebih tinggi tingkatan muta'alim karena kemampuannya akan lebih. Kalau mustami ya dia hanya menyimak saja begitu ya. Tidak terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Itu mustami. Nah, kalaupun tidak bisa menjadi mustami ya, maka yang keempat jadilah orang yang suka ya, mendukung ya, memberikan dukungan meskipun dia tidak bisa hadir langsung dalam pembelajaran, dalam kajian. Ya paling tidak dia menyukainya, ya mendukung ya itu dengan kemampuan-kemampuan yang dia miliki. Begitu, dan jangan jadi yang kelima yang artinya tidak menjadi salah satu dari 4 hal ini. Ya, ya artinya dia tidak suka kepada kajian ya. Itu kepada pengajaran ilmu-ilmu khususnya ilmu-ilmu Islam. Nah, ini yang akan celaka gitu ya. Orang yang akan celaka. Fa idza syara'a aw ta'arrada li suhbati man yudi'u umuruhu ma'ahu wa la yufiduhu wa la yastafidu minhu. Ya, maka jika dia mulai syara'a ataupun menyodorkan dirinya ya artinya mulai akan bergaul ya untuk li suhbati untuk bersahabat bergaul dengan orang yang usianya akan sia-sia, akan lenyap bersamanya dan dia tidak memberi faidah kepadamu dan kepadanya dan dia juga tidak mengambil faidah darinya. Wala yu'inuhu ala ma huwa bisadadihi, dan dia tidak membantunya terhadap apa yang sedang dia sedang dia lakukan, yaitu maksudnya dalam rangka thalabul ilmi. Jadi tidak membantu ya dalam thalabul ilmi itu. Ya, jadi kalau memang sudah melakukan ini, sudah bergaul dengan orang-orang yang justru bisa menghabiskan usia ya karena berteman dengan mereka, tidak ada faedahnya, juga tidak membantu dalam proses thalabul ilmi, falyatalattaf fi qat'i isyratihi. Maka hendaklah dia falyatalattaf secara perlahan-lahan. Ya, secara perlahan-lahan memutuskan persahabatannya. Jadi tidak secara langsung ya, secara perlahan-lahan gitu ya. Akhirnya kemudian terputus, menjauh. Fi awal amri, di awal perkaranya. Jadi ketika kita mau meninggal menjauh dari seseorang yang kita lihat memang tidak ada manfaat berteman dengan orang tersebut, ya secara perlahan-lahan artinya mundur secara teratur gitu ya, supaya tidak terlalu kelihatan gitu, tidak terlalu nampak. Qabla tamakuniha ya, sebelum tamakun ya, jadi betul-betul terputus persahabatannya, sebelum betul-betul diputuskan sama sekali. Jadi memang harus secara perlahan-lahan untuk menjaga perasaan juga. Fa innal umura idza tamakana, tamakun ini maksudnya sebelum betul-betul kuat persahabatannya, tidak bisa lepas. Nah, kalau sudah sangat dekat ya dalam persahabatan itu tidak bisa, sulit untuk dilepaskan. Nah, maka kata beliau fa innal umur, karena perkara-perkara itu apabila sudah kuat idza tamakanat asurat izalatuha, sulit untuk menghilangkannya. Ya, begitu. Jadi kalau orang sudah kuat berteman ya,
itu di dalam satu pertemanannya, dalam satu klubnya misalnya, kalau sudah kuat ya dia akan sulit untuk keluar dari situ. Ya maka sebelum ya pergaulannya itu dengan klub ya, dengan komunitas tertentu dari teman-temannya, ya maka hendaklah dia di awal ya untuk segera keluar, ya, karena hal itu akan membuang-buang waktu, begitu. Ya kita bisa lihat banyaklah klub-klub ya dengan berbagai macam hobi dan sebagainya, begitu, yang justru banyak aktivitas-aktivitasnya, kegiatan, kesibukannya yang tidak bermanfaat. Nah, itu akan menghabiskan usia kita. Usia kita hanya habis untuk main-main begitu saja. Ya, wa minal jari ala alsinatil fuqahai, dan termasuk yang mengalir ya pada lisan para ahli fikih, ya maksudnya yang sudah populer ya di kalangan ahli fikih, satu perkataan ya yang biasa diucapkan, maksudnya ad-daf'u ashalu minarofi, mencegah itu lebih mudah daripada menghilangkan, ya, atau dalam istilah lain al-wiqayah itu khairum minal ilaj, ya gitu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi mencegah lebih mudah daripada menghilangkan. Itu. Jadi kita mencegah diri jangan sampai terjerumus ya kepada kesibukan-kesibukan yang akan sia-sia. Begitu. Jadi kalau sudah terjerumus, sudah berada di dalam, sudah, itu akan sulit untuk bisa keluar lagi, begitu. Fa in ihtaja ila man yashabuhu. Nah, maka jika ia butuh kepada orang yang menemaninya, kepada sahabat yang akan menemaninya, falyakun sohiban solihan. Nah, jadi betul-betul harus memilih ya teman, hendaklah dia adalah teman yang soleh, dayinan, yang kuat agamanya, takian yang bertakwa, ya, warian yang waro, ya berhati-hati di dalam untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan. Zakian ya bersih hatinya. Kasirul khairi, banyak kebaikannya. Qalil syarri, sedikit keburukannya. Hasanal mudarati, bagus interaksinya gitu ya. Qalilal mumarati, sedikit debat ya, berdebatnya ya, mumaroh ya, debat maksudnya debat kusir ya, debat yang tidak ilmiah. Innasya, ya jika dia lupa, zakarohu, dia mengingatkannya. Wa in zakaro, kalau dia ingat, a'anahu, dia membantunya. Ini ciri-ciri teman yang baik ya, layak untuk dijadikan sahabat ya, jadikan dalam pergaulan kita ya. Wa ini saja, kalau ia butuh, wasahu, dia membantunya. Wa in dajira sabarahu, dan jika kesulitan ya, sedang mengalami kesulitan ya, musibah ya, sabarahu, dia mensabarkannya ya, menasihatinya untuk sabar ya.
Wa mimma yurwa an Ali radhiyallahu anhu, dan diantara yang diriwayatkan dari Ali ya radhiyallahu anhu, la tashab akhul jahli wa iyyaka wa iyyahu. Janganlah bersahabat dengan saudara yang jahli. Ya, orang yang berada dalam kebodohan. Kebodohan dalam arti kebodohan secara sikapnya begitu ya. Bukan kebodohan dari segi otak ya, lambat untuk menerima pelajaran, bukan ya, tapi maksudnya adalah makna kebodohan itu ya lebih condong kepada dari segi perilakunya begitu. Kebodohan dari segi perilaku itu juga yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Kebodohan itu maksudnya bukan bodoh lambat menangkap pelajaran, bukan, tetapi bodoh secara perilaku begitu. Misalnya orang-orang kafir yang menyembah berhala ya, itu meminta untuk berhala-berhala yang untuk disembah ya, seperti yang diminta oleh kaum Nabi Musa ya, begitu. Itu kata Nabi Musa, berlindung kepada Allah untuk menjadi termasuk orang-orang yang bodoh ya, nakuna minal jahilin. Tidak dari segi perilaku. Wa iyyaka wa iyyahu, maka berhati-hatilah engkau dan dia. Ya, fakam min jahilin arda haliman hina wa khahu yuqasul mar'u bil mar'i idza huwa syahu idza huwa ma syahu. Berapa banyak orang yang jahil yang paling buruk ya, menjadi halim, menjadi teman ketika dia berteman dengannya, seseorang itu dengan seseorang dikiaskan, disamakan. Idza huwa ma syahu ya, apabila jadi masya maksudnya berjalan ya, jalan dengannya. Apabila dia berjalan bersamanya, masya jadi artinya masya ya, bersama-sama ya dengannya, sehingga dia menjadi sama ya, begitu secara tabiat itu berpengaruh ya, teman yang dekat itu. Walibadihim, dan bagi ini syair ini, bait ini ada di Diwan Ali bin Abi Thalib. Inna haqqa sidqa man kana ma'aka wa man yaduru nafsahu liyanfa'aka wa man idza raibu zamanin sadda'aka syattata samla nafsihi liyajma'aka. Sesungguhnya saudaramu yang jujur adalah orang yang bersamamu. Sesungguhnya saudaramu ya, temanmu yang jujur ya, yang ada kejujuran, yang bersamamu ya, maksudnya yang ada selalu bersamamu ya, menemanimu, bersama dalam kesulitan ataupun
kesenangan yang menemani, menjadi teman. Waman yaduru nafsahu, dan orang yang memadaratkan dirinya lian fa'aka, untuk memberi manfaat kepadamu. Jadi maksudnya ini ada makna pengorbanan ya, pengorbanan untuk orang lain atau untuk saudaranya seiman sampai dia bisa memadaratkan dirinya dengan tujuan untuk memberi manfaat kepadamu. Ya, tapi ya ini berlebihan juga ya dalam syair ini. Waman idza raibu zamanin sadda'aka, dan orang yang apabila ada zaman keraguan ya, sadda'aka, dia apa namanya, menghalangimu gitu ya, dari suatu keburukan. Syatata samla nafsihi, ya dia mengacaukan urusan dirinya, dia jema'aka, ya agar membuat engkau menjadi tidak kacau urusannya, menjadi benar ya, menjadi beres ya urusannya. Ya, cuman syair ini di komentari iya, ini berisi syair yang sangat bagus ya, oleh Al-Mas'udi ya. Jadi ini menunjukkan pengorbanan ya seorang teman untuk temannya. Jadi ya sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman ya, maksudnya tidak sempurna keimanannya sampai dia mencintai saudaranya seiman. Ya, seperti dia mencintai dirinya sendiri begitu. Bahkan di sini dalam syair ini digambarkan lebih dia berkorban dirinya ya untuk lebih mendahulukan kemaslahatan temannya, kemaslahatan saudaranya seiman. Nah, ini makna istar juga sebetulnya ya. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, mereka itu isar, lebih mementingkan urusan saudaranya yang lain daripada kepentingannya sendiri. Seperti orang-orang Ansor ya yang membantu ya kepada orang-orang Muhajirin sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Itu walladzina tabawwa'u dara wal iman, dan orang-orang yang lebih dulu menempati kota Madinah dan lebih dulu beriman sebelum kedatangan mereka ke kota Madinah itu. Yuhibbuna man hajara ilaihi, mereka mencintai orang yang hijrah kepada mereka ya, para Muhajirin. Ya. Wala yajiduna fi anfusihim harajan mimma utu, mereka sama sekali tidak merasa butuh terhadap apa yang mereka berikan. Jadi tidak memikirkan apa yang mereka berikan kepada orang Muhajirin itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka berbuat ihsar. Ya, ihsar, lebih mementingkan saudaranya dibanding kepada dirinya sendiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri kesulitan. Ya, dalam hal keduniaan gitu ya. Wa may yuqashuha nafsihi, siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, fa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi syair ini menggambarkan pengorbanan ya. Yang mau berkorban membantu kepada saudaranya seiman, bahkan sampai
dia membadarkan dirinya untuk memberi manfaat kepadamu. Ya. Bahkan sampai urusannya kacau demi urusanmu itu menjadi beres. Gitu ya. Nah ini adab yang terakhir ya dalam seorang alim ya terhadap dirinya sendiri begitu ya. Kemudian yang berikutnya di pasal yang kedua dalam adab seorang alim yaitu fi adabihi, pada adabnya ma'asyaihi ya bersama syekhnya wa qudwatihi dan meneladaninya wa ma yajibu alaihi min azimi hurmatihi, dan yang apa yang wajib baginya dari mengagungkan kehormatannya, artinya menghormatinya. Wa huwa salasata asyara nau'an. Ya, ada 13 macam ya dari adab ini. Adab seorang pelajar bersama gurunya, bersama syekhnya. Kalau yang sebelumnya terhadap dirinya ya, ada 10 adab. Nah, sekarang ada 13 macam adab seorang penuntut ilmu terhadap syekhnya. Yang pertama al-awwal. Nah, ini ikhtiari diberi judul ya bukan oleh penulisnya ya, oleh pentahkiknya. Memilih syekh guru yang lebih memberi manfaat. Annahu yanbaghi lit-talib, selayaknya bagi seorang pelajar penuntut ilmu an yuqaddiman nadhara. Ya, untuk memberikan pandangan, jadi memikirkan, ya, meneliti, ya, mengamati, wa yastakhirullah, dan beristikharah kepada Allah fiman ya'khudul ilma anhu. Ya, tentang orang yang akan dia ambil ilmunya darinya. Jadi betul-betul ya memilih guru yang tepat ya, dia dengan mengamati terlebih dahulu bahkan beristikharah. Wa yaktasibu hasanal akhlak wal adabi minhu, dan juga berusaha untuk mendapatkan akhlak yang baik dan adab darinya. Wal yakun in amkana mimman kamulat ahliyatuhu, dan hendaklah dia itu, guru itu ya, jika memang memungkinkan, adalah termasuk orang yang sempurna keahliannya. Tahaqqaqat syafaqatuhu, ya, dan terbukti kasih sayangnya, kelembutannya dalam pengajaran. Wa dhaharat muru'atuhu, muru'ah ya, muru'ahnya itu nampak. Ya, menjaga wibawa diri dari hal-hal yang tidak baik begitu ya. Wa urifat ifatuhu, dan dikenal ifahnya, menjaga dirinya. Wa shtuhirat siyanatuhu, dan juga ini masih hampir mirip maknanya. Dan dikenal siyanah, sama penjagaan diri juga. Wa kana ahsana ta'liman, dan dia adalah orang yang baik, yang paling bagus dalam pengajaran. Wa ajwada tafhiman, dan memberi pemahaman yang paling bagus. Wala yarghabu talibu fi ziyadatil ilmi, dan janganlah seorang pelajar berharap mengharapkan ya dalam, atau berminat ya dalam menambah ilmu bersama dengan kurangnya di dalam waro
audinin atau agama atau adami khuluqin jamil, tidak ada akhlak yang baik. Fa'an ba'di salaf, ya dari sebagian salafus saleh, mereka berkata, ya hadzal ilmu dinun, ilmu ini adalah agama, fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka hendaklah kalian melihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi betul-betul memilih guru yang benar ya, yang baik, yang punya keahlian. Ya, karena kalau sembarangan kita belajar ilmu kepada orang yang diragukan ya, keahliannya, itu bisa berbahaya bagi agama gitu. Bisa menyesatkan gitu ya. Wal yahzar minat taqayyud bil masyhurin wa tarkil ahzi anil khomilin. Nah ini. Maka berhati-hatilah ya, dari membuat taqayyud, berpegang teguh ya, menjadikan syarat terhadap orang-orang yang terkenal, dan meninggalkan, tidak mau mengambil dari orang-orang yang tidak terkenal. Nah ini, jadi ukuran baiknya seorang guru yang kita ambil ilmunya, itu bukan dari terkenalnya, gitu. Bukan dari terkenalnya. Gitu. Karena orang yang terkenal belum tentu berkualitas. Gitu. Jadi jangan mensyaratkan diri taqayyud untuk mengambil ilmu itu dari yang terkenal. Meninggalkan orang-orang yang tidak terkenal. Faqad adal Ghazali ya, sungguh Imam Al-Ghazali telah menganggap ya, dan juga yang lainnya, hal itu minal kibri alal ilmi wa ja'alahu ainal hamaqati. Imam Al-Ghazali dan juga yang lainnya menganggap hal yang semacam itu ya adalah termasuk kesombongan terhadap ilmu. Ya, dan menjadikannya sebagai kebodohan. Ya, ainal hamaqah. Suatu yang termasuk kepada kebodohan, hamaqah. Li'anal hikmata dalatul mu'min yaltaqituha haitsu wajadaha wa yagtanimuha haitsu dhafara biha. Ya. Karena hikmah itu adalah sesuatu yang hilang, barang yang hilang dari seorang mukmin. Ya. Hendaklah dia mengambilnya dimanapun dia mendapatkannya. Jadi hikmah, ilmu, ya itu seperti halnya barang hilang yang kalau orang mencari barangnya yang hilang, tidak peduli kan siapapun yang menemukannya, dia akan berterima kasih kepadanya dan mengambilnya. Ya, begitu juga ilmu. Jadi wayaktanimuha haitsu dzafara biha, dan dia memanfaatkannya di mana dia bisa menghasilkannya. Wa yataqalladul minnah liman saqaha ilaihi. Ya, dan mengikuti ya al-minnah, suatu pemberian ya. Maksudnya suatu ilmu ya kepada orang yang mengarahkannya kepadanya. Ya. Ya, atau berterima kasih gitu ya. Ya, berterima kasih kepada orang yang mengarahkannya, kepada yang menunjukinya. Maksudnya tadi kan ilmu barang yang hilang, kepada orang yang menunjukinya itu, maka diikuti ya. Ya,
Orang akan mengikuti kepada orang yang menunjuki ya terhadap barangnya yang hilang begitu ya. Fa innahu yahrubu min makhafatil jahli kama yahrubu minal asad. Karena sungguhnya dia itu lari dari takutnya kebodohan sebagaimana lari dari singa. Wal haribu minal asadi la ya'nafu min dilalati man yadulluhu alal khalas kainan man kana. Ya, dan orang yang lari dari singa itu dia tidak menjauh dari orang yang menunjuki ya dari petunjuk ya dari orang yang menunjukinya untuk bisa selamat ya untuk bisa menghindar dari singa tersebut bagaimanapun juga ya kainan man kana. Gitu. Jadi artinya orang yang mencari ilmu itu dia lari dari kebodohan kan, ingin menghindari kebodohan agar dia mendapat ilmu. Nah, lari dari kebodohan itu seperti lari dari singa yang akan menerkam dirinya. Nah, maka ketika ada orang yang menunjuki dia agar bisa terhindar dari singa tersebut, ya, maka itu akan diikuti. Bagaimanapun orang itu. Ya, jadi artinya kita jangan melihat dari segi tadi ya keterkenalan gitu. Siapapun yang walaupun tidak terkenal tetapi memang dia memiliki ilmu yang benar yang bisa memberi petunjuk kepadanya maka mesti diikuti begitu. Fa idza kana al-khamilu mimman turja barakatuhu kana nafu bihi amma fatasilu min jihatihi atamma wa idza sabarta ahwal as-salafi wal khalaf lam tajidin naf'a yahsulu ghaliban wal falah yudriku taliban illa idza kana li syaihi minat taqwa nasibun wafirun. Ya. Maka apabila orang yang khomil tadi yang tidak terkenal termasuk orang yang diharapkan keberkahannya maka manfaat mengambil manfaat darinya itu lebih umum ya dan juga menghasilkan meraih ilmu darinya dari sisinya itu lebih sempurna. Wa idza sabarta dan apabila kamu mengamati ya menelaah keadaan ulama salaf dan juga kholaf yang belakangan lam tajidin naf'a yasulul ghaliban ya, kamu tidak akan mendapatkan manfaat manfaat yang sulu yang ada yang bisa dihasilkan biasanya secara keumumannya wal falah yudriku taliban dan juga keberhasilan yang bisa menemui orang yang mencarinya maksudnya didapatkan bagi orang yang mencarinya illa idza kana li syaihi minat taqwa kecuali apabila syekh tersebut ya guru tersebut memiliki kadar yang cukup dari ketakwaan. Wa ala syafaqatihi wa nusihi litolabati dalilul zahir. Dan atas kasih sayangnya dan nasihatnya kepada murid-murid adalah dalil yang jelas. Wa kadzalika idza tabarta al-musannafati wajadtal intifa'a bitasnifil atqa wal azhadi aufar wal falah bil istighali bihi aktsar. Ya, dan begitu juga engkau melihat ya meninjau mengamati karya-karya ya kitab-kitab musannafat
kau mendapatkan manfaat ya dengan karya orang yang paling bertakwa, yang zuhud. Ya, au faro, saya itu akan lebih memberi kecukupan. Ya, dan akan mendapatkan keberhasilan ya dengan sibuk dengannya yang lebih banyak. Gitu. Jadi betul-betul melihat kita mengamati atau bersungguh-sungguh ya di dalam melihat ya guru yang memang dia punya keahlian dan punya ketakwaan ya, sehingga keberkahan yang bisa didapatkan. Ya, begitu juga dalam memilih kitab-kitab yang untuk dipelajari ya, yang kita pelajari adalah dari para ulama yang memang betul-betul dikenal ya ketakwaannya, kezuhudannya. Itu sehingga ada keberkahan yang kita dapatkan. Ya, makanya kita memilih dari kitab-kitab para ulama ya, seperti Ibnu Jama'ah ini sendiri adalah ulama yang sudah dikenal. Ya, itu keahliannya, kezuhudannya, ketakwaannya begitu. Begitu juga kitab-kitab lain yang kita pelajari insyaallah. Waliyastahid ala an yakuna syekhu mimman lahu alal ulumi syar'iyyati tamamu ittila'in walahu ma'aman yusaku bihi min masyaihi asrihi kasratu bahsin wa tuli ijtima'in. Dan hendaklah bersungguh-sungguh ya terhadap bahwa syekh itu guru ya yang diambil ilmunya itu termasuk orang yang terhadap ilmu syar'i ya dia ada kesempurnaan, maksimal di dalam menelaahnya, menelitinya. Jadi betul-betul dia sangat maksimal di dalam menelaah ilmu syar'i itu. Ya, dan juga dia bersama dengan orang-orang yang dipercaya. Ya, dari para syekh di zamannya ya banyak meneliti bahsin watul ijtima'in. Ya, dan juga lama banyak berkumpul ya dengan para ulama. Gitu. Jadi memang jelas gurunya siapa, dia belajar kepada siapa gitu ya. Jadi jelas sanadnya. Ya, guru tersebut. Ya, jadi banyak mengambil dari guru-gurunya. Begitu dan juga dia banyak meneliti. Ya, banyak melakukan penelitian terhadap ilmu-ilmu syar'i itu. La mimman akhadha an butunil awraq. Ya. Tidak dari orang yang mengambil ilmunya itu dari perut-perut kertas ya, artinya hanya dari buku, dia belajar dari buku tanpa bimbingan guru. Walam yu'rab bi suhbatil masyaihil hudzaq. Dan dia tidak dikenal sebagai orang yang bersahabat ya bersama dengan para syekh-syekh yang ahli. Ya, para masyai, para guru-guru yang dikenal ahli di dalam bidang ilmu syariat. Begitu. Jadi jangan mengambil ilmu dari orang yang nggak jelas nih gurunya gitu ya, nggak jelas gurunya siapa. Gitu. Dia hanya belajar misalnya otodidak atau ya lalu mencari-cari sendiri dari kita, memahami sendiri sehingga bisa salah pemahamannya. Ya, ini pernah saya tuliskan ya, berkenaan dengan orang yang hanya belajar dari buku itu bisa berbahaya karena kitab-kitab ini kan
tidak sedikit yang salah dalam penulisan begitu. Ya, gitu. Ya kalau tidak ada bimbingan guru itu akan kacau, akan menjadi sesat. Ya seperti ya dalam syair ya, dalam sebuah syair dikatakan orang yang mengambil ilmu hanya dari buku itu akan lebih sesat daripada Tuma al-Hakim. Tuma al-Hakim itu seorang dokter ya, yang dia ya ilmu kedokterannya itu ya hanya belajar dari buku. Ya, di mana ada hadis ya berkenaan dengan pengobatan apa namanya? Sebaik-baik obat itu kan habatus sauda gitu ya. Habatus sauda. Daun ya dawaun min kulli da'in gitu ya. Nah, tetapi karena dia tidak ada yang membimbing dia ya, dia itu salah membaca habatus sauda itu. Ya, salah penulisan mungkin yang dia baca itu terbacanya bukan habatus sauda tapi hayatus sauda. Hayatus sauda itu artinya ular hitam. Nah, jadi berdasarkan yang dia baca itu, maka dia terapkan dalam pengobatannya bahwa ular hitam itu bisa mengobati. Ya, bukannya mengobati justru malah membinasakan orang-orang. Gitu ya, itu yang terkenal, cerita yang terkenal yang disebutkan di dalam syair itu. Ya, Tuma al-Hakim itu. Karena bisa berbahaya kalau orang hanya belajar dari buku, bisa salah pemahaman. Belajar dari kitab, bisa salah pemahaman. Ya, begitu. Jadi tidak sembarangan juga kita memahami kitab. Jadi saya membahas kitab seperti ini ya tentu tidak dengan pemahaman sendiri ya, juga telah banyak ya belajar ya kepada para masyai ya, itu khususnya dari Timur Tengah begitu ya. Kita mengambil ilmu-ilmu mereka, pemahaman-pemahaman mereka yang benar, yang jelas sanadnya begitu ya. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i berkata, "Ya man tafaqqaha min butunil kutub dayya'al ahkam." Siapa yang memahami agama dari perut-perut buku, ya maka dia menyia-nyiakan hukum-hukum atau melenyapkan hukum-hukum. Ya, dayya'al ahkam. Ya, karena menunjukkan nanti ketidakpahaman. Banyak hukum-hukum yang harusnya dipahami dari suatu ilmu itu, ya, gitu. Karena pemahamannya itu kurang atau tidak benar sehingga banyak diabaikan, dihilangkan hukum-hukum itu. Ya wa kana ba'duhum yaqul, sebagian mereka berkata, min a'zamil baliyah, ya termasuk musibah yang terbesar, tamasyuhus sohafiyah, ya tamasyuhu as-sohafiyah, ya menjadi syekh ya orang-orang yang hanya belajar dari buku, ay aladina ta'alamu minasyuhub, yaitu orang-orang yang belajar hanya dari lembaran-lembaran gitu ya, hanya dari lembaran-lembaran dari buku ya, tidak dari guru yang jelas gitu ya. Nah, ini ikhwah sekalian, adab pertama ya berkenaan dengan syekhnya itu tadi ya, yang betul-betul kita harus memilih syekh guru yang memang punya ketakwaan, kewarwan, kesolehan, dan juga punya keahlian dalam ilmu yang diajarkan tersebut. Baik, sampai di situ dulu ya pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah wa alam bisawab, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran,